Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Pengantar Dakwah. Perkenalkan teman-teman, saya Elda Yulianti yang akan memandu podcast hingga akhir nanti. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai topik yang menarik sekaligus dekat dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa komunikasi, yaitu mengkaji Al-Quran dari aspek komunikasi sebagai pintu masuk untuk mendalami Al-Quran. Nah, kenapa komunikasi? Karena sebelum Al-Quran kita pahami sebagai kitab hukum, akhlak, atau pedoman hidup. Al-Quran itu pertama-tama adalah pesan, dan pesan tentu tidak bisa lepas dari proses komunikasi. Nah, sudah hadir narasumber-narasumber yang keren yang insya Allah akan mengupas tuntas materi yang akan kita bahas kali ini. Tapi dengan tema santai, tetap mendalam ya. Mungkin kepada narasumber boleh perkenalan dulu ya sebelum masuk ke materi. Silakan. Halo, perkenalkan saya Alifah Lutfiatunisa, mahasiswi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 1. Halo, saya Megan Herina, mahasiswi Komunikasi Penyiaran Islam semester 1. Saya ingin mulai dari pertanyaan dasar dulu nih. Kalau kita lihat Al-Quran dari sudut pandang komunikasi, Al-Quran ini diposisikan sebagai apa sih? Kalau dilihat dari perspektif komunikasi, Al-Quran bisa dipahami sebagai komunikasi transendental. Kenapa sebagai komunikasi transendental? Karena di dalamnya terdapat 4 unsur. Yang pertama, komunikator, pesan, media, dan komunikan. Nah, komunikatornya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, pesannya adalah wahyu atau firman Allah, medianya adalah Al-Quran, yang diturunkan melalui malaikat Jibril, dan komunikannya adalah kita sebagai umat manusia. Menariknya, komunikasi ini tidak berhenti pada zaman Nabi saja, tetapi berlangsung hingga zaman sekarang. Berarti Al-Quran bukan sekedar teks ya, tapi sebagai proses komunikasi yang hidup. Iya, betul banget. Al-Quran itu dialogis, karena di dalamnya terdapat ayat yang berbentuk perintah, larangan, kisah, pertanyaan, bahkan teguran. Nah, itu semua tuh menunjukkan bahwa Al-Quran berkomunikasi dengan manusia sesuai dengan kondisi dan situasinya. Kalau kita bicara soal gaya komunikasi, Al-Quran punya gaya karakteristik tersendiri. Menurut Anda, apa yang membuat cara komunikasi Al-Quran itu efektif? Nah, salah satu kekuatan Al-Quran ada pada gaya bahasanya. Al-Quran menggunakan bahasa yang komunikatif, persuasif, dan kontekstual. Misalnya, ada ayat yang menggunakan kisah atau storytelling. Dalam ilmu komunikasi, kita tahu bahwa cerita lebih mudah diterima dan diingat dibandingkan nasihat yang terlalu normatif. Nah, Al-Quran itu sudah menyerapkan hal itu sejak awal. Selain itu, Al-Quran juga sering menggunakan pendekatan yang logis, emosional, dan spiritual sekaligus. Jadi tidak hanya menyentuh akal, tetapi juga menyentuh hati. Berarti Al-Quran bisa dibilang sudah menerapkan prinsip-prinsip komunikasi modern, apa mungkin bahkan jauh sebelum teori komunikasi berkembang? Iya, bisa dibilang begitu. Contohnya, prinsip audience oriented. Al-Quran menyesuaikan pesan dengan audiensnya. Ada ayat yang ditunjukkan untuk orang beriman, orang kafir, ahli kitab, bahkan manusia secara umum. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran sangat memahami karakter komunikan. Lalu, kenapa aspek komunikasi bisa dijadikan pintu masuk untuk mendalami Al-Quran, terutama bagi mahasiswa komunikasi nih, Kak? Ya, karena komunikasi membuat Al-Quran terasa lebih dekat dan relevan. Mungkin banyak ya mahasiswa sekarang yang merasa terbebani untuk belajar tafsir hukum atau bahasa Arab tingkat tinggi. Nah, tapi ketika kita memahami Al-Quran sebagai proses penyampaian pesan, jadi kita tuh bisa bertanya, pesan apa sih yang disampaikan, kepada siapa nih pesan akan disampaikan, dan melalui cara apa. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini sangat komunikatif dan membantu dalam pemahaman lebih mendalam. Selain itu, pendekatan komunikasi juga membantu kita untuk tidak hanya membaca Al-Quran secara tekstual, tapi juga kontekstual. Kita belajar memahami latar belakang turunnya ayat, situasi sosialnya, dan bagaimana pesan itu relevan dengan kondisi sekarang. Kalau dikaitkan dengan dakwah dan kehidupan sehari-hari ini, apa manfaat memahami Al-Quran dari aspek komunikasi? Wah, manfaatnya ya? Manfaatnya tuh banyak banget.
Dalam dakwah, kita tidak hanya dituntut menyampaikan kebenaran saja, tapi juga menyampaikan dengan cara yang tepat. Al-Quran mengajarkan bahwa menyampaikan pesan sama pentingnya dengan isi pesan itu sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari juga sama. Al-Quran mengajarkan etika berbicara, memilih kata yang baik, tidak menyakiti, dan mempertimbangkan perasaan lawan bicara. Semua itu adalah nilai-nilai komunikasi yang sampai saat ini sangat relevan. Masya Allah, pembahasan kita hari ini sangat membuka wawasan ya. Dari obrolan ini kita bisa simpulkan bahwa mengkaji Al-Quran melalui aspek komunikasi bisa menjadi pintu masuk yang efektif, terutama bagi kita yang terkecimpung di dunia komunikasi dan dakwah. Al-Quran bukan hanya sekedar kitab suci ya, tapi juga media komunikasi ilahi yang penuh strategi, etika, dan hikmah. Terima kasih kepada narasumber yang sangat keren atas insight-nya yang luar biasa, dan terima kasih juga kepada para pendengar yang masih mendengarkan hingga akhir. Saya Elda Yulianti pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.